Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gua Novananda Satria Ramadhani. Kalian bener kok guys, kalian gak salah lihat. Gue emang anak SMK, dan gua pakai seragam SMK ini. Mungkin kalian penasaran, gua SMK mana? Bakal gua jawab, gua dari SMK Kasatrian Solo Sukoharjo. Tujuan gua bikin video ini adalah agar gua bisa lulus dari sekolah. Emang ujian ini adalah ujian sekolah dari sekolah gua. Mungkin di sekolah lain ujian sekolah bakal diadain secara tertulis mungkin ya. Tapi di tempat gua enggak, malah justru disuruh bikin video. Terus kalian mungkin bertanya, gua bakal ngelakuin apa hari ini? Gua bakal ngejelasin sedikit apa itu OS Windows. Jadi mungkin kalian orang TKJ atau mungkin anak-anak dari RPL atau ya emang yang udah tahu PC dan jeruan-jeruannya, kalian bisa skip video ini. Karena emang video ini itu ditujukan buat mereka yang masih awam tentang PC atau mereka yang baru mengenal PC. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita masuk langsung ke videonya. Seperti yang gue bilang di opening tadi, gue bakal jelasin sedikit tentang pengertian Windows beserta fungsi dan sejarahnya ya, mulai dari tahun 1985. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan inti atau penjelasan utama, gue bakal singgung sedikit mengenai kata OS yang gue sebutin tadi di opening tadi. Di sini akan gue jelasin sedikit. OS itu adalah merupakan atau sebuah perangkat lunak yang dibutuhkan sebuah komputer agar berfungsi dengan baik. OS menghubungkan antara perangkat keras dengan berbagai perangkat yang terdapat pada komputer sehingga dapat saling terintegrasi. Intinya sih kayak bohlam dengan listrik, motor dengan bensin, manusia dengan otak. Intinya seperti itu. Baiklah, karena kalian mungkin udah paham sedikit apa itu OS, mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Ini dia. Kita akan mulai membahas dulu apa itu Windows. Windows di sini merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI, panjangan dari Graphical User Interface. Graphical User Interface sendiri adalah sebuah sistem operasi yang lebih mengandalkan mouse atau lebih mengandalkan kursor. Jadi bisa kalian lihat di sini. Kalian coba perhatikan mouse gua ini ya, bisa perhatikan. Ini kita lebih akan berfokus ke mouse. Kalau kita menggunakan sebuah OS yang menggunakan GUI, maka itu kita lebih berfokus ke mouse, lebih berfokus ke klik, drag and click, nah gitu doang. Tapi kalau kita memakai OS yang terintegrasi dengan CLI, maka kita akan lebih fokus ke ketikan perintah-perintah gitu, seperti contoh .boot atau apa gitu. Gue juga nggak tahu juga, kalau soalnya gue nggak pernah coba sistem operasi yang memakai CLI. Contoh sistem operasi yang memakai CLI adalah si Linux. Mungkin kalian bisa cari di Google kalau emang pengen tahu kan. Oke, kita akan masuk ke fungsinya. Fungsi Windows pertama adalah untuk menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi atau bekerja secara konsisten dan stabil. Ini intinya ya sama kayak penjelasan OS di pertama tadi. Jadi Windows dan OS itu emang memiliki pengertian yang sama-sama untuk penghubung atau jembatan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Fungsi kedua, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Ya sama, ini penjelasannya sama kayak fungsi nomor 2 ini sama kayak penjelasan nomor 1. Terus fungsi ketiga adalah mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Ini intinya itu si OS ini atau Windows ini lebih tepat disebut kayak bos. Bukan hanya bos, dia juga rangkap jabatan sebagai sekretaris, sebagai pemantau alias sebagai security.
dia rangkap jabatan sebagai 3. Intinya dia mengendalikan apa aja. Terus fungsi Windows keempat adalah mengelola data input serta mengendalikannya. Ya, selain dia menjadi bos, menjadi sekretaris, dan juga menjadi seorang satpam, dia juga menjadi seorang administrator. Dia mengelola data dan dari input serta menjadikan output. Ya, intinya fungsi Windows itu mengendalikan isi dari komputer itu sendiri. Dan kita sekarang akan masuk ke sejarah Windows. Windows itu pertama kali ditemukan pada 1985. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, memang banyak hal yang telah berubah, tapi ada juga yang tetap. Tidak semuanya berubah. Ada hal yang dipertahankan. Memang dari awal itu untuk menunjukkan ciri khasnya. Sampai saat ini pun juga nggak diganti. Nah, coba kita lihat di sini. Ini adalah Windows 1 November 1985. Windows, bapaknya para Windows. Bisa dilihat di sini. Windows itu pengembangnya lebih tepatnya dipelopori oleh Bill Gates. Ya, kalian tahu sendiri orangnya. Gak usah gue jelasin panjang lebar, nanti kalian malah ngantuk. Windows 1 original diluncurkan pada tahun 1985. Yang ini merupakan itu hanya sebuah percobaan untuk mencoba sistem GUI pada versi 16 bit. Ciri khasnya itu sangat bergantung pada penggunaan mouse. Ya, hampir tidak ada keyboard di sini. Semua full dipakai dengan mouse. Jadi keyboard hanya untuk mengetik, hanya untuk menulis. Ya, ini cuma untuk membantu pengguna agar lebih familiar terhadap sistem GUI. Ya, jadi ini cuma ajang promosi lah intinya. Terus kita akan lanjut lagi ke Windows 2, yaitu Windows 2 ini muncul atau keluar pada tahun 1987, lebih tepatnya 2 tahun setelah Windows 1 diluncurkan. Ya, Windows 2 ini lebih tepatnya cuma upgrade dari Windows 1 yang cuma ditambahin beberapa inovasi, yaitu kemampuan untuk meminimalkan dan memaksimalkan atau nge-zoom in dan nge-zoom out. Intinya itu. Yang dulu pada saat Windows 1 itu masih dengan cara iconizing dan zoom, tapi semua sudah dijadikan satu. Plus semuanya yang berhubungan dengan pengaturan itu semua berada di kontrol panel dan semua sudah ada di pengaturan, dijadikan satu, dan hal ini menjadi sebuah hal yang enak dipandang sampai sekarang. Dan hal ini pun juga masih bertahan sampai sekarang. Terus kita akan masuk ke Windows 3. Maaf, ini nggak ada gambarnya soalnya aku nggak bisa nemuin gambarnya. Aku nggak tahu gambarnya yang valid yang mana. Dan kita akan lihat di sini Windows 3 itu luncur pada 1990, 3 tahun setelah Windows 2 meluncur. Ini dia. Gua cuma nyari satu, dan ini kemungkinan ini Windows 3. Kemungkinan, karena gue nggak tahu gambar pastinya yang mana. Tapi ya, gue ambil salah satu di sini. Windows 3 atau Windows pertama yang menggunakan hard drive diluncurkan pada tahun 1990, merupakan versi Windows yang membuat Windows itu jadi tersebar luas. Ini intinya adalah sang iklaner atau pengiklan atau brand ambassadornya Windows pada zaman dulu. Bahkan sampai bisa menyaingi kesuksesan dari Macintosh milik Apple. Windows 3 itu memperkenalkan kemampuan untuk menjalankan program MS-DOS yang juga mendukung 256 warna sehingga interface terlihat lebih berwarna. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya, memang masih mayoritas abu-abu, hitam, dan biru dan merah serta kuning. Ya, warna-warna dasar. Tapi kalau zaman dulu pasti udah hebat kan. Ini adalah plus ada permainan kartu soliter dan Minesweeper ini. Itu salah satu inovasinya, karena kita lihat ini ada dengan kayak versi. Saya pun nggak tahu cara main gamenya itu gimana, tapi ya itu hanya ada itu dulu di Windows 1. Di Windows 2 pun seperti itu, tapi di Windows 3 sudah ditambahkan game bawaan lagi.
Dan sekarang kita akan masuk ke Windows baru, atau Windows yang upgradean dari Windows 3, yaitu Windows 3.1 yang hanya di-upgrade sedikit. Dan Windows ini muncul pertama kali pada tahun 1992. Ciri khas utama dari Windows ini adalah adanya font true type, permainan Minesweeper, dan RAM yang terbilang itu sangat kecil. Windows 3.1 itu cuma perlu RAM 1 MB guys. Jadi ya coba bayangkan aja, sekarang PC zaman sekarang itu minimal untuk RAM itu harus minimal ya 2. Itu aja udah nge-lag banget sekarang. Jadi 2 itu udah nggak bisa dianggap lagi, minimal 4 lah kalau emang mau enak, minimal 4. Tapi kalau emang cuma buat pemakaian biasa kayak ngeditnya di Excel itu mungkin pakai 2 saja sudah cukup. Tapi kalau emang buat editing itu nggak gua saranin pakai 2, minimal itu 8 kalau editing video. Tapi kalau emang cuma editing audio itu ya 4 lah, 4 cukup. Plus Windows 3.1 ini didistribusikan pertama kali menggunakan CD-ROM. Kalian bisa cari apa itu CD-ROM di Google. Terus kita akan lanjut ke Windows 95. Ya, di sini unik guys, karena Windows 95 ini namanya itu sama dengan tahun peluncurannya. Hal yang paling menonjol dari Windows 95 adalah diperkenalkannya tombol Start dan menu Start. Nih, gua tunjukin di sini. Nah ini tombolnya ini. Tapi bentuknya nggak gini, gua nggak bisa nyari kayak gimana bentuknya pas Windows 95 itu. Isinya kayak gimana, gue nggak bisa nemuin juga karena terbatas penyimpanan. Plus sistem ini juga sudah mendukung 32 bit, atau lebih tepatnya dia yang memperkenalkan sistem 32 bit, dan juga dapat melakukan multitasking. Ini agak gini, loh. Ini ada banyak tab yang gue buka, ya ini intinya kayak gini. Nah, melakukan multitasking ini gue di sini sambil masih searching. Di sini gue juga masih nyimpan file. Di sini gue tadi nyeting tapi belum gue tutup. Dan ini adalah file PDF yang gue jelasin ke kalian. Terus ini adalah screen recorder yang gue buat rekam layar ini sambil rekam suara gue. Gak hanya itu, kalian ingat bapak para internet atau Internet Explorer yang emang sekarang udah tutup ya, itu asalnya dari sini, udah dibekali, bukan asalnya dari sini. Tapi Windows 95 itu udah membekali dirinya itu dengan Internet Explorer. Sebagus itu, kalau zaman dulu emang bagus banget 95. Tapi kalau sekarang ya udah jauh banget ketinggalan zaman. Oke, kita akan masuk ke Windows 98. Ini sama kayak kakaknya. Ini hanya 3 tahun setelah perilisan Windows 95, Windows 98 pun muncul. Namanya sama kayak kakaknya, niru kakaknya, yaitu sama-sama tahun munculnya. Nih, kalian bisa lihat gambarnya itu di sini. Atau gimana? Muncul pada tahun 1998. Windows ini udah lengkap dengan versi Internet Explorer, Outlook Express, Windows Address Book, Microsoft Chat, dan NetShow Player. Tapi NetShow Player diganti pada edisi kedua tahun 1999 menjadi Windows Media Player atau Windows yang sekarang, Windows Media Player yang sekarang itu. Juga di Windows 98 ini sudah mulai berpusat ke penggunaan USB dan juga Windows Driver Model. Kalau driver itu intinya untuk menambah komponen aksesoris lah di PC. Oke, kita akan masuk ke versi Windows yang bisa dibilang, atau banyak orang berpendapat kalau versi ini bukan versi yang bagus, alias kurang begitu bagus. Apa itu versinya? Yaitu Windows Millennium Edition atau ME. Dia keluar pada bulan September tahun 2000. Windows ini entah kenapa banyak orang yang berkata oh, Windows ini adalah barang bagus, bukan barang yang bagus, bukan barang yang begitu bagus. Tapi mereka tidak bilang kalau barang ini benar-benar jelek atau adalah produk gagal. Karena ada beberapa konsep penting untuk para pengguna di sini, seperti sistem recovery otomatis. Jadi enak kalau emang ada barang yang kehapus, plus kalau kalian nggak mau barang itu kehapus, kalian bisa narik lagi.
barang itu atau data itu. Kita akan masuk ke Windows 2000. Ya, dia keluar pada tahun 2000 Februari, lebih tepatnya pada bulan Februari. Ya, ini dapat dikatakan sebagai kembaran Windows ME karena lahir pada tahun yang sama, cuma hanya dengan tambahan tombol hibernation yang terletak bersamaan dengan shutdown, restart, dan standby. Ya, ada perbedaan lainnya, cuma itu gue nggak bisa nampilin gambar karena nggak tahu itu yang asli yang mana. Gue mau menjaga keaslian dari Windowsnya, jadi gue mutusin buat nggak nampilin gambarnya. Terus kita akan masuk ke salah satu versi Windows yang emang cukup terkenal, yaitu Windows XP yang muncul pada tahun 2001 pada bulan Agustus. Kalian bisa lihat gambarnya udah ada di sini kayak gini. Windows XP ini merupakan ya memang salah satu versi Windows yang paling banyak disukai pengguna. Masih berbasis Windows 2000, tapi memiliki elemen yang ramah pengguna dari Windows ME. Windows XP menu start berwarna hijau. Pada Windows XP, menu start itu berwarna hijau dan taskbar memiliki tampilan visual yang bisa dibilang sangat baik. Pada Windows XP diperkenalkan ClearType, sebuah program yang didesain untuk memudahkan sebuah teks dibaca pada layar. Juga beberapa inovasi lainnya seperti CD burn dan fitur autoplay dari sebuah CD. Windows XP merupakan operating system yang paling lama digunakan. Bahkan update dari Windows XP yang masih tersedia hingga April 2014 atau 13 tahun setelah pertama kali diluncurkan. Masalah terbesar yang dihadapi Windows XP adalah tingkat keamanannya. Ya, emang ada firewall di dalamnya. Tapi karena tingkat kepopulerannya, banyak hacker yang mencoba untuk mengeksploitasi program atau sistem Windows XP, misalnya pada bagian Internet Explorer. Maaf, gak jeda tadi, gara-gara ada pengganggu. Ini pengganggu masih ada di belakang sebenarnya. Oke, gue lanjutin. Kita akan masuk ke bagian Windows Vista. Windows ini keluar pada tahun 2006. Lebih tepatnya pada bulan November. Setelah Windows XP mengalami tingkat popularitasnya selama 6 tahun setelah diluncurkan, terus Microsoft ngeluarin sebuah OS baru, yaitu Windows Vista pada November 2006. Pada Windows Vista itu tampilan lebih fokus pada elemen transparan seperti search dan security di dalamnya. Pada Windows Vista terdapat Windows Media Player 11, HE7, dan juga speech recognition, Windows DVD Maker, serta foto galeri di dalam. Maaf, itu salah ketik di situ dua itu karena emang ngantuk. Ya. Tapi walaupun dengan adanya sistem-sistem yang seperti itu, aplikasi-aplikasi yang seperti itu, Windows Vista ini malah dianggap sebagai pengganggu atau barang gagal lebih tepatnya. Karena Windows Vista ini terlalu banyak iklan, atau intinya terlalu banyak rekomendasi aplikasi yang di dalamnya. Juga Windows Vista ini entah kenapa berjalan lambat, padahal di PC yang memang sudah support di serinya. Entah kenapa. Maka banyak orang yang menjuluki Windows Vista adalah produk gagalnya Microsoft. Oke, kita akan masuk ke Windows 7. Windows 7 pertama kali diumumkan atau pertama kali diluncurkan pada Juli 2009. Tepat 3 tahun setelah Windows Vista muncul. Windows 7 diluncurkan dengan misi memperbaiki berbagai macam masalah dan kritik yang diterima oleh Windows Vista. Intinya ini adalah Windows yang benerin kesalahan kakaknya. Ya. Ini adalah adik yang benerin kesalahan kakaknya. Kalian bisa lihat tampilannya kayak gitu. Ya, kelihatan sederhana banget ya. Iya, emang. Karena ya tahun 2009 masih teknologi nggak sekencang sekarang, nggak sehebat sekarang. Microsoft menambah kemudahan pengguna dengan desain dari Windows 7 yang lebih baik. Windows 7 dapat dijalankan dengan lebih cepat, stabil, dan mudah, sehingga banyak pengguna yang akhirnya beralih ke Windows 7 yang sebelumnya dari XP atau Vista. Oke, kita akan masuk ke Windows 8. Windows yang paling unik dari Windows yang lain. Windows ini pertama kali muncul pada tahun 2012, lebih tepatnya pada bulan Oktober.
Microsoft berharap Windows ini menjadi primadona baru bagi para pengguna komputer, yaitu harapan para orang-orang di Microsoft. Ya, walaupun emang bentukannya itu menarik, tapi menurut gue ini adalah Windows yang termasuk kurang enak, soalnya taskbar, bukan taskbar, yaitu menu start, itu langsung memenuhi layar. Jadi nggak cuma di pinggir aja, tapi langsung memenuhi layar. Jadi menurut gue itu nggak enak. Walaupun tampilan desktopnya itu masih sama seperti Windows 7, tapi Windows 8 itu dapat dijalankan lebih cepat, terutama pada proses booting. Plus Windows 8 juga dilengkapi dengan USB 3.0 atau USB yang biasa digunakan sekarang. Oke, kita akan lanjut kita akan maju sedikit ke salah satu versi yang memang terkenal, yaitu Windows 8.1. Tidak banyak perubahan dari Windows 8 ke Windows 8 ke Windows 8.1. Cuma berbeda di tahun rilis. 1 tahun setelah Windows 8 muncul, Windows 8.1 itu muncul, yaitu pada Oktober 2013. Ya, kalian nggak salah dengar, Oktober. Jadi tepat 1 tahun setelah ulang tahunnya Windows 8 itu muncul upgradean dia, yaitu Windows 8.1 Oktober 2013. Ya, di Windows 8 itu kalau tadi gua bilang itu nggak ada, itu ada tombol startnya, tapi sebenarnya ini kalau di sini gua tadi salah tulis, sebenarnya itu ada tombol startnya, memang cuma nggak kelihatan banget. Terus hari ini diperbaiki sama pihak Microsoft, dan di 8.1 itu dirilis tombol start yang lebih kelihatan, lebih tepatnya versi flat, bukan tulisan start tapi logo. Dan ini full, semuanya pakai mouse, tapi juga masih bisa menggunakan keyboard. Lokasi tombol startnya pun masih sama dengan Windows 7. Ya, ini di bawah pojok kiri bawah desktop. Di perbedaan lain antara 8.1 dengan Windows 8.1 dan Windows 8 adalah terletak pada ukuran tel pada start screen. Ukuran tel pada Windows 8.1 itu terlihat jauh lebih fleksibel dan bervariasi. Oke, kita akan masuk ke Windows yang sekarang masih banyak banget yang gunain. Bahkan gua sendiri juga gunain, yaitu Windows 10. Windows 10 itu rilis pada tahun 2015, lebih tepatnya pada bulan Juli. Ini dia. Atau kalian bisa lihat nih di sini. Gua minimize dulu ini, dan ini. Kalian bisa lihat. Ini adalah tampilan Windows 10 Pro. Ya, gua bacak sih. Gua itu nggak kuat buat beli, jadi gua bacak. Tapi hasilnya kalau bacakan pun juga nggak jauh beda sama hasil sendiri. Nih, kalau di sini terlihat hitam, tapi gue emang lebih suka itu abu-abu daripada hitam seperti ini karena nggak begitu kelihatan. Tapi gue lebih suka abu-abu. Windows ini memiliki tampilan yang elegan tuh, minimalis sehingga ya buat pengguna termasuk gue itu nyaman dalam menggunakan. Emang enak gunain Windows 10 itu lebih enak daripada Windows yang sebelumnya atau 7 atau mungkin 8. Lebih enak pakai Windows 10 karena emang satu tampilan itu lebih menarik. Windows 10 itu ada banyak fitur menarik dari Windows 10 ya. Juga intinya ini baru daripada Windows 7, mengganti keyboard dengan mouse menjadi mode mouse dan mode tablet. Ini adalah salah satu kemampuannya, karena ini hanya ada di Windows 10 dan ada di Windows 11 di atasnya nanti, tapi nggak gua cantumin di sini karena gua udah lelah buat ngetiknya. Ini tapi kalau kalian emang mau nyoba mode mouse dan mode tablet ini, kalian harus memakai laptop yang memang support buat itu, yaitu mungkin laptop yang keyboard bisa dilepas atau mungkin bisa ditekuk sampai senekuknya. Ya, dengan berbagai kelebihan Windows 10 ini yang menarik dan memukau, membuat
banyak pengguna yang berbondong-bondong melakukan upgrade termasuk gua ke sistem operasi lama gua yang dari Windows 7 ke Windows 10. Ya, dan di sini kita udah mencapai akhir video. Kita udah sampai di akhir video tadi, maaf itu ketikan yang gua pakai buat website nanti keluar. Jadi Windows 10 kalau ini gua adalah pengertian dan cuma sejarah sedikit atau kecil dari Windows 10 ini, hanya sedikit memang. Gua nggak bakalan jelasin secara rinci karena itu kalau secara rinci itu pasti bakal makan waktu lama banget. Maka dari itu gua nggak jelasin secara rinci. Jadi ya seperti itulah penjelasan dari gua. Ya, gimana guys videonya tadi? Agak membingungkan atau mungkin kalian malah paham? Ya itu tergantung penerimaan kalian sih. Sebenarnya kalau kalian emang mau memahami sesuatu, kalian harus bisa bikin konsep sendiri. Harus pemahaman kalian sendiri, jangan pakai pemahaman orang lain. Karena terkadang pemahaman orang lain belum tentu sama dengan pemahaman kita. Dan sekali lagi, gua Nova.